kelima tema demokrasi dengan judul Saatnya Indonesia dipimpin oleh Generasi Muda. Tujuan kami membuat rapat dengan judul Saatnya Indonesia dipimpin Generasi Muda dikarenakan kami rasa bahwa sudah saatnya Indonesia dipimpin oleh generasi muda. Dilihat dari faktor pendukungnya, generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Banyak generasi muda yang melakukan demo dikarenakan menurut mereka keputusan yang diambil adalah keputusannya orang depan. Jadi, menurut kami, dalam pengambilan keputusan demi kebaikan bersama dibutuhkan pemimpin yang bisa mengerti motif dari generasi muda sekarang. Karena bagaimanapun masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Maka dari itu kami tampilkan drama dengan judul Saatnya Indonesia dipimpin oleh generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, 17 Rio. Desember 2024, dalam rapat pleno terbuka pada penentuan pasangan calon presiden dan calon presiden yang akan maju dalam pemilihan umum negara Republik Indonesia tahun 2045. Dengan ini, kami Komisi Pemilihan Umum mengesahkan bahwa Nugroho Susilo sebagai calon presiden bersama dengan Diana Widya Kusuma sebagai calon wakil presiden pasangan calon nomor urut 1 dan Dewangga Arya Wicaksono sebagai calon presiden bersama dengan Dimas Agnia sebagai calon wakil presiden pasangan calon nomor urut 2. Dengan ini, Komisi Pemilihan Umum mengesahkan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 yang akan maju dalam pemilihan umum negara Republik Indonesia tahun 2045 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengesahan calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU, maka pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 mempersiapkan visi dan misi yang akan mereka sajikan kepada rakyat dan yang bisa meyakinkan rakyat atas kampanye yang mereka sajikan. Setelah persiapan visi misi tiap-tiap paslon sudah matang, tibalah saatnya untuk memasuki masa perkenalan visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Demokrasi. Perkenalkan, wahai rakyat Indonesiaku, saya Mau Susilo nengah, Indonesia tahun 2045. Oh iya, sama ada itu ya. Bersama dengan pasangan saya, Bapak ada tak jeja? Sebagai calon wakil presiden Indonesia tahun 2045 dengan nomor urut 1. kami menyajikan visi misi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia tahun 2045. Kami sebagai pasangan nomor urut 1 dengan visi Bersama kami, mari wujudkan Indonesia jujur, Indonesia makmur. Dan demi mewujudkan visi kami tersebut, kami telah membuat misi yang mendukung dan menyongsong visi kami. Misi kami yang pertama yaitu pemberantasan korupsi berdasarkan supremasi hukum, dan yang kedua adalah pemerataan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu pembangunan yang merata. Yang keempat yaitu meningkatkan infrastruktur dan lapangan kerja. Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas politik berdasarkan asas hukum. Dengan visi misi tersebut, kami harap Anda sekalian dapat mendukung kami dengan maksimal sebagai Pemimpin bangsa Indonesia tahun 2045. Bersama nomor 1, mari wujudkan Indonesia maju. Ah, goreng ah. Yo, biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Kami merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Saya, Dewangga Arya Wicaksono bersama pasangan saya, Dimas Agnia, siap berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2045. Tentunya dengan visi misi yang telah kami bawa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Visi misi kami yang pertama, memberdayakan generasi
kompeten. Yang kedua, menciptakan generasi unggul dalam bidang teknologi dan komunikasi. Yang ketiga, pendidikan sudah pasti memadai. Yang keempat, mensukseskan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, SDM sudah pasti naik kualitasnya, disertai peningkatan sains dan peka terhadap teknologi dan pendidikan. Dan yang keenam, keselarasan dan toleransi di negara kita akan semakin kuat. Dengan visi-visi yang sudah kami sampaikan, kami harap Anda semua dapat memilih kami untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2045. Bersama Demas, ciptakan Indonesia Emas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengenalan visi misi selesai, sekarang tibalah saatnya untuk pasangan calon mendekatkan diri dan berinteraksi langsung dengan para rakyat pada masa kampanye. Tiap-tiap pasangan calon memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan atau mempromosikan gagasan visi dan misi mereka. Setiap pasangan calon memiliki kesempatan untuk mempromosikan gagasan dan visi misi mereka. Halo dari Jawa Timur, mana nih suaranya? Wah, sangat antusias sekali ya untuk mendatangi kampanye hari ini dari kampanye Bapak Nugroho dan Ibu Widya. Sangat luar biasa. Selamat datang di debat kali ini. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada semua yang sudah datang di acara kali ini karena itu bisa menjadi bentuk dukungan untuk para paslon presiden. Sebentar lagi, Bapak dan Ibu kita akan segera datang di panggung Gelora Delta Sidoarjo untuk menyapa kalian semua. Nanti jika Bapak Ibu sudah datang, jangan lupa untuk meneriakkan jargonnya ya. Mari kita sambut Bapak Nugroho dan Ibu Widya. Siapkan mata kalian. Mata-matamu, Mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. ini dia kebanggaan kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Diana Widya Kusuma, calon wakil presiden 2045. Dan inilah Nugroho Susilo presiden kita. Halo warga Jawa Timur, mana suaranya? Wah, sangat antusias sekali ya. Semangat kalian sangat membara, membuat kita semakin semangat ya Pak buat Iya. memimpin Indonesia. Lihat kalian di sini, semangat saya semakin membara. Teringat saya waktu kecil, saya sering diberi tantangan oleh orang tua saya seperti mandi lumpur, panjat pinang, panjat pohon. Sampai-sampai saya dan teman-teman saya meniru gaya pahlawan loh. Waduh Pak, masa kecil udah disuruh ada pinang guys. Ya ampun, Masya Allah. Supaya kita lebih semangat, gimana kalau kita ya? Setuju? Setuju. Musik. Kami maju dengan visi Bersama kami, mari wujudkan Indonesia jujur, Indonesia makmur. kami sangat ingin bangsa Indonesia menjadi negara anti korupsi. Setuju? Bisa dilihatkan angka seberapa tingginya angka korupsi di Indonesia. Maka dari itu, dukung kami untuk memajukan Indonesia. Dengan mewujudkan visi itu, kami memiliki misi yang pertama, memberantas korupsi dengan supremasi hukum, dan yang kedua, pemerataan kesejahteraan sosial, dan yang ketiga, pembangunan yang merata, dan yang keempat, meningkatkan kualitas politik dan lapangan kerja. Dan yang kelima,
meningkatkan kualitas politik berdasarkan asas hukum. Wah, luar biasa sekali ya. Bukan hanya janji manis, tapi kami juga menyediakan program kerja yang sudah matang. Program kerja yang pertama yaitu 3P, yang dimana 3P ini merupakan pencegahan aksi korupsi, lalu penindaklanjutan korupsi dan pengawasan pelaku korupsi. Lalu program kerja kami yang kedua yaitu pembangunan akses jalan yang merata, yang dimana kita akan membangun perusahaan yang bergerak di bidang investor guna untuk menyuntik dana untuk pelaku UMKM. Dan yang ketiga, kami akan membangun sekolah-sekolah di desa terpencil. Yang keempat, bersama kami harga bahan pokok jauh lebih murah. Nasi bangsa menjadi tanggung jawab kami. Luar biasa sekali yang visi dan gagasan dari paslon nomor urut 1 ini. Tepuk tangannya dong semua. Kenapa coba masih ragu sama bapak ibu kita ini? Kalau kita sih yakin nomor 1 untuk Indonesia maju. Luar biasa sekali ya semangatnya di sini yang disalurkan oleh para masyarakat dan paslon yang sudah di sini. Jangan lupa pilih nomor 1, Nudi. Nudi. Pergi ke pom bensin bersama Rere. Cakep. Apa kalian yakin dengan anak kemarin sore? Yakin dong. Kalian yakin dengan anak paman sore yang mau memimpin Indonesia? Padahal kita itu lebih berpengalaman daripada paslon sekolah yang mengedepankan generasi muda, sedangkan mereka sendiri cuma pengalaman. Pergi ke pom bensin membeli Pertamina. Cakep. Yakin dengan paslon 2? Waduh. Repet. Luar biasa sekali semangat yang disalurkan. Jangan lupa ya, pilih nomor 1, Nudi, untuk Indonesia maju. Cok cara. Setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk mempromosikan gagasan mereka kepada rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia semakin yakin atas mereka. Mereka mempromosikan visi-misi program kerja yang telah mereka persiapkan. Mereka berinteraksi dengan seluruh rakyat guna untuk mengambil hati rakyat dan mereka dapat memenangkan pemilihan umum. Setelah masa kampanye pasangan calon nomor urut 1, maka sekarang adalah masa kampanye pasangan calon nomor urut 2. Siap-siap. Kalau ada Jawa Timur, mana suaranya nih? Wah, semangat sekali ya kelihatannya pendukung paslon nomor 2 ini. Ibu Bapak Juwana dan Ibu Nima. Pakai peran ya. Terima kasih atas antusias kalian yang sudah bela-belain datang ke acara kampanye Bapak Ibu kesayangan kita. Sebentar lagi Bapak dan Ibu kita akan segera datang. Mana. Ayo, kita datang, kita jalan ya. Jadi yang semangat. Ini dia Bapak Jawa kita, Bapak Juwana dan Ibu Nima. Oke, guys. Nomor 2, sekarang, guys. Gak kaget kalang. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Dewa dan Ibu Dimas. Halo Jawa Timur, mana suaranya? Luar biasa sekali nih semangatnya. Di sini kami juga ikut semangat nih. Selamat siang semuanya, para calon
calon generasi penerus bangsa. Antusiasme yang luar biasa dari kalian membuat kami semakin semangat dan semakin yakin bahwasanya Demas akan menang 1 putaran. Baiklah, mari kita dengarkan bersama penyampaian visi-misi dari pasangan Demas. Baik, kami maju dengan visi untuk generasi unggul Indonesia maju. Melihat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda, maka kami berjanji akan meningkatkan kualitas generasi kita. Setuju? Setuju. Untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami juga memiliki misi yang sangat potensial sekali. Yang pertama, memperdayakan generasi unggul, kreatif, dan berkompeten. Yang kedua, menciptakan generasi unggul dalam bidang teknologi dan komunikasi. Yang ketiga, pendidikan sudah pasti memadai. Yang keempat, mensukseskan pembangunan di setiap wilayah Indonesia. Yang kelima, SDM sudah pasti naik kualitasnya, disertai peningkatan sains dan peka terhadap teknologi dan pendidikan. Dan yang keenam, keselarasan dan toleransi di negara kita akan semakin kuat. Kami maju tidak dengan menggunakan tangan kosong, melainkan kami memiliki program kerja. Program kerja yang pertama, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, nilai demokrasi dan yang tinggi. Yang keempat, penyaluran bantuan sosial tepat pada sasarannya. Memberikan modal UMKM. Sudah tidak perlu dilakukan lagi ya Pak Dewa dan Ibu Dimas ini. Kurang yakin apa lagi sih kalian sama Ibu Dewa dan Bapak Dimas ini? Makanya nanti pilih nomor 1. Generasi unggul Indonesia maju. Generasi muda itu masa depan bangsa. Masa mau begitu-gitu aja? Indonesia butuh regenerasi, setuju? Setuju. Sudah 2045, masa cuma mikirin diri sendiri? Emangnya Indonesia diisi generasi tua saja? Seru ya. luar biasa ambisi yang diberikan oleh Bapak Dewa dan Ibu Dimas ini ya. Kita pasti yakin banget. Kurang yakin apa sih kalian sama Bapak Dewa sama Ibu Betul, Dimas? mari kita lebih kompak lagi. Kita jalan sekali lagi. Oke guys, oke guys. Jadi, Oke guys. ya ber. Oke guys. Si, ada iklannya. Iklan. Pelan. Terus kenapa merekam sendiri? Ya, ayo. Setelah masa kampanye paslon 1 dan paslon 2 selesai, masa pemilu masuk ke masa depan. Pada masa depan, biasanya para calon pasangan akan saling beradu gagasan dan argumen juga. Melalui gagasan tersebut dapat semakin meyakinkan rakyat Indonesia mengenai pasangan calon tersebut, sehingga rakyat bisa memilih dengan pasti pasangan calon yang terbaik untuk memimpin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kristina Agianti selaku Ketua Umum KPU dan serta yang saya hormati perwakilan dari DPR RI serta tiap perwakilan dari partai pendukung, perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang telah hadir pada debat capres ini, serta para paslon wakil pemimpin Indonesia nomor 1, Bapak Nugroho Susilo bersama dengan wakilnya Ibu Diana Widya Kusuma dan pasangan calon nomor 2 Bapak Dewangga Aryani Kusuma bersama dengan wakilnya Ibu Dimas Agnia.
Tepat pada 27 Desember 2044, KPU telah mengumumkan bahwasanya Bapak Nugroho Susilo dengan Ibu Diana Widya Kusuma sebagai Capres-Cawapres nomor 1, serta Dewangga Adra Wicaksono dengan Dimas Anggara sebagai Capres-Cawapres nomor 2. Selamat datang debat Capres-Cawapres malam hari ini pada tanggal 7 Februari 2045. Pada debat kali ini mengangkat tema pembangunan bangsa yang berdiferensiasi tinggi pada generasi muda. Di mana debat kali ini berfokus bagaimana cara generasi-generasi ikut berperan dalam pembangunan bangsa. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon. Pertama, penyampaian visi misi oleh tiap-tiap pasangan calon. Pada setiap calon diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan visi misi mereka. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberkahan, demokrasi. Perkenalkan wahai rakyat Indonesiaku, saya Nugroho Susilo sebagai calon presiden Indonesia tahun 2045 dengan nomor urut 1 bersama dengan pasangan saya Diana Widya Kusuma sebagai calon wakil presiden kami. Kami di sini ingin menyampaikan visi misi kami sebagai capres dan cawapres periode 2045. Kami maju dengan visi memajukan Indonesia jujur dan Indonesia makmur, dan didukung oleh misi kami yang pertama yaitu pemberantasan korupsi berbagai sumber mas lumpur, dan yang kedua pemerataan kesejahteraan sosial, dan yang kedua pembangunan yang merata, yang keempat meningkatkan infrastruktur dan lapangan kerja, dan yang kelima adalah peningkatan kualitas politik berdasarkan asas hukum. Kami harap dengan misi kami tersebut kami dapat mensejahterakan rakyat Indonesia kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penyampaian visi misi dari calon nomor 1 telah selesai. Selanjutnya dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan visi misi sebagai capres cawapres selama 3 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, wahai rakyat Indonesia, saya Dewangga Adra Wicaksono sebagai pasangan calon nomor urut 2 bersama pasangan saya Ibu Dimas Agnia sebagai pasangan calon wakil presiden nomor urut 2. Kami akan menyampaikan visi dan misi yang kami punya untuk bangsa Indonesia. Visi kami ialah generasi unggul Indonesia maju. Kami yakin dengan visi ini kami dapat memberdayakan generasi muda sehingga menciptakan generasi muda yang berguna dan berkualitas untuk bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi kami tersebut, kami memiliki misi yang sangat potensial, yakni menciptakan masyarakat sehat, terdidik, dan sejahtera melalui program kerja yang telah kami sampaikan tadinya. Kami yakin bahwasanya dengan terwujudnya visi misi ini akan melahirkan banyak generasi unggul untuk kedepannya dan menuju Indonesia yang lebih baik. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas penyampaian visi misi dari tiap-tiap pasangan calon. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan terkait dengan tema kita dalam malam hari ini, yaitu pembangunan bangsa yang berdiverifikasi pada generasi muda. Langsung saja pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan dalam pembangunan infrastruktur guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang rata? Ketentuan setiap paslon adalah setiap paslon memiliki 2 menit kerja. Setiap paslon akan mendapat waktu yang berdiam jawab dan saling mengadu argumen, tidak boleh berkata tidak sopan, kasar dan tidak etis, serta mengadu syarat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih aspirasi yang sudah disampaikan oleh
Bapak Dewa dan Ibu Nimas, izinkan saya memberikan aspirasi dari sudut pandang kami berdua. Menurut kami, dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan bangsa ini banyak sekali, seperti pemerataan sekolah, akses jalan, semua itu perlu untuk diperbarui, terutama di daerah pelosok-pelosok. Dan dalam pembangunan infrastruktur dapat dibutuhkan lembaga-lembaga yang sudah profesional dalam pembangunan. Dan untuk peran anak muda sendiri tidak ada urgensinya. Mereka masih terlalu muda untuk memikirkan bangsa. Mereka masih labil. Mereka masih belum tahu mana keputusan yang lebih baik dan keputusan yang lebih buruk. Ya Allah, juga Baiklah, untuk paslon nomor 2 kami akan memberi kesempatan untuk pasangan calon nomor 2 untuk dapat memberikan argumennya terlebih dahulu. Lalu nanti dilanjutkan oleh paslon nomor 1 untuk dapat memberikan pernyataan terhadap argumen dari paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk menanggapi pernyataan yang telah diberikan oleh Bapak Nugroho. Menurut kami, dalam pembangunan infrastruktur, selain dibutuhkan peran dari lembaga-lembaga profesional dan pemerintah, anak muda juga harus dilibatkan. Karena generasi muda inilah yang nantinya akan menggantikan peran dari pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. Anak muda harus ikut andil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Anak-anak muda bangsa sudah saatnya ikut andil dan turun ke dalam dunia politik, ikut menyuarakan aspirasi mereka dalam pembangunan bangsa ini. Kami yakin anak-anak muda di Indonesia memiliki pemikiran yang modern, tetapi tidak melupakan kebudayaan lokal. Kami yakin generasi muda dapat memberikan sinergi dan kualitas untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas argumen yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 2. Sekarang kami persilakan untuk pasangan calon nomor 1 dapat memberikan aspirasi dari pihak pasangan calon nomor 1. Waktu yang diberikan untuk penyampaian 2 menit. Kami persilakan Bapak Nugroho dan Ibu Dian dimulai dari Baiklah, penyampaian argumen dari tiap-tiap pasangan calon sudah terlaksana. Sekarang kami beri kesempatan untuk mahasiswa memberikan aspirasi dan pendapatnya terkait dengan tema kita malam hari ini. Dalam konteks pembangunan bangsa, bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam mengembangkan generasi muda yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda? Baik, terima kasih. Baik, mohon izin menjawab. Jadi menurut kami untuk mengatasi tantangan seperti itu memerlukan adanya pendekatan seperti adanya pendekatan yang inklusif dan juga yang beragam. Yang pertama, kita akan meningkatkan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif. Yang tidak hanya berfokus kepada kurikulum standar, tetapi juga memperhitungkan bagaimana kebutuhan khusus dari berbagai kelompok. Contohnya pada di desa terpencil, kami akan meningkatkan akses masuknya pendidikan dengan cara memanfaatkan teknologi dan juga kerjasama bersama lembaga lokal. Mohon izin menambahkan, kami juga ingin menambahkan seperti program keterampilan yang sesuai dengan masa kerja, sehingga anak muda tanpa mengedepankan latar belakang mereka memiliki kesempatan yang sama dengan berkembang dan berkompetisi pada pembangunan bangsa. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1.
Kami setuju bahwa inklusivitas itu penting, namun harus diperhatikan terlebih dahulu pendekatan yang dilakukan kepada setiap generasi muda berdasarkan potensi yang mereka miliki. Kami akan memperkenalkan program yang berbasis komputer yang memungkinkan para generasi muda untuk mengeksplorasi minat dan bakat yang mereka miliki sejak dini. Dengan membangun kemitraan industri, kami akan menciptakan jalur karir yang jelas dan relevan untuk setiap kelompok, terutama untuk generasi muda. Izin menambahkan, selain itu, kami akan memastikan adanya dukungan kelompok bagi budaya maupun agar kita juga dapat kelompok yang kurang terlayani melalui beasiswa dan fasilitas khusus, sehingga mereka juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Terima kasih. Instruksi mohon izin menyangga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mengoptimalkan pengenalan program komputer yang akan Anda lakukan? Apakah itu akan optimal? Sedangkan dilihat dari laporan akhir-akhir ini menyatakan bahwa banyaknya data yang bocor dari pihak pemerintah. Apakah data-data kami input akan aman? Bagaimana cara kita bisa percaya sama Bapak Ibu? Jaminan apa memang yang akan dijanjikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami yakin dengan program kerja ini akan membangun kemitraan yang bersinergi. Kemudian kami yakin program ini akan terrealisasi dengan baik. Terima kasih. Janji doang, gak ada buktinya, buat apa? Baik, maka kali ini debat kami saya nyatakan selesai dengan paslon 1 yang lebih unggul dibandingkan dengan paslon nomor 2. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadirannya pada debat malam hari ini, dan marilah kita menggunakan hak suara kita pada pemilihan presiden pada tanggal 15 Februari 2045 esok dan mencari pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.